Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Jadi. Saya guru dari SMK Negeri 1 Jati Alir. Ya, oke. Saya tanya satu-satu ya. Mata pelajaran yang tidak disukai apa? IPA 5 sama matematika. IPA 5 sama matematika. Oke, kamu? Matematika. Matematika. Kamu? Matematika. Matematika sama bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Kamu? Bahasa Jawa aja. Oke, matematika suka ya? Enggak terlalu, Pak. Enggak tahu. Oke. Terima kasih ya waktunya itu. Dari apa yang disampaikan oleh siswa tadi, membuat saya untuk mengembangkan suatu inovasi dalam pelajaran matematika. Belajar dan bermain adalah dua hal yang berbeda. Dalam hal ini, saya ingin menggabungkan dua hal tersebut menjadi satu dalam sebuah metode pembelajaran yang menyenangkan. Permainan domino sering kita temui di kalangan masyarakat. Permainan ini merupakan suatu permainan kartu yang terdiri dari 28 kartu. Pada tiap kartunya terdiri dari dua sisi yang ada suatu tanda atau titiknya. Pada tiap kartunya terdapat dua sisi, di mana pada masing-masing sisi terdiri dari sisi kosong sampai dengan suatu titik yang berjumlah 6. Hal ini terbesit dalam pikiran saya untuk membuat suatu model matematika di mana kartu tersebut bisa kita simbolkan atau kita ibaratkan adalah suatu angka 0 sampai dengan 6. Hal ini membuat saya menghubungkan dengan suatu materi di matematika, di mana saya mencoba membuat suatu soal di mana hasilnya adalah hasil dari angka 0 sampai dengan 6. Pada kartu domino kita tahu bahwa di kartu tersebut memiliki angka kosong, di situ ada 8 jenis. Pada noktah 1 atau titik yang berjumlah 1 itu juga ada 8 jenis. 2 juga ada 8 jenis, sampai dengan titik 6 itu ada 8 jenis. Sedangkan pada materi eksponen ini saya ambil karena pada lapangan atau pada pembelajaran masih terdapat siswa yang dalam pembelajarannya dia masih mengalami kesulitan. 6. Terus? Inilah yang membuat saya berinovasi dalam membuat suatu pembelajaran, di mana saya membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpikir kritis dengan menggunakan gaming domino pada materi eksponen. Bicara tentang bilangan eksponen atau materi eksponen, dia terdiri dari pangkat, akar, dan logaritma. Kemudian, pada pembelajaran yang bermetode gaming domino ini, saya memiliki ada 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahap awal, kemudian tahap inti, dan tahap akhir. Pada tahap awal, kita bisa membentuk siswa dalam 6 grup, di mana satu grup terdiri dari 6 peserta didik. Terus kemudian pada tahap awal, di sini proses yang dipakai tidak langsung serta-merta, yaitu kita berikan soal, tetapi mereka mengeksplor, ya, mereka menggunakan literasi mereka menggunakan berkreasi mereka menggunakan kreasi mereka dan seni mereka. Sehingga pada tahap awal, siswa atau peserta didik disuruh untuk membuat kartu itu sendiri, dan di dalam kartu itu yang digantikan, atau maksud saya adalah dari angka 0 yang diganti dengan sebuah soal, itu adalah siswa sendiri yang menyusunnya. Sedangkan guru sebagai pengontrol di dalamnya dan memberikan lembar kerja pada peserta didik tersebut. Kemudian kita memberikan suatu arahan kepada siswa untuk membuat kartu tersebut.
Nah, sedangkan kartu tersebut bisa terbuat dari kardus ataupun kertas yang tebal. Di sini, siswa diharapkan dalam penilaian yang bisa diambil adalah kreasi siswa sendiri, ya, dan bentuk literasi siswa, yaitu dalam mencari materi tersebut. Sedangkan pada tahap yang kedua, yaitu tahap inti, di sini siswa diharapkan untuk bermain dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Siswa dibagi menjadi dua bentuk kelompok, di mana yang bermain itu ada 4, yang saling berhadapan adalah teman, sedangkan yang satunya 2 orang itu adalah lawan. Sedangkan yang 2 itu sebagai pengontrol apabila di dalam membaca kartu tersebut siswa belum tahu, sehingga dengan 2 itu sebagai juri maupun sebagai pengontrol. Dan dia sebagai pelapor kepada guru siapa yang memenangkan dalam permainan tersebut. Kemudian dalam tahap inti ini juga permainan itu terdiri dari 3 bentuk permainan, di mana dengan 2 kali kemenangan apabila ada yang seri. Tapi apabila itu dimenangkan secara 2 kali berturut-turut, maka permainan hanya selesai dalam 2 tahap saja. Pada tahap ini, siswa diharapkan dalam kekompakannya atau kolaborasi dengan temannya atau kerjasamanya dengan teman, sehingga di sini kelihatan dalam kerjasamanya untuk memenangkan suatu permainan tersebut. Pada tahap akhir adalah suatu penilaian. Penilaiannya diserahkan kepada guru masing-masing, karena di sini merupakan kurikulum merdeka. Dalam penilaian yang saya pakai di sini adalah saya menilai kekompakan mereka, literasi mereka, dan pembuatan kartu mereka dalam berkreasi. Kemudian poin yang paling tinggi adalah dalam permainan mereka, karena pada permainan mereka di situ dapat kita ketahui dalam kemampuan siswa dalam materi eksponen. Nah, pada permainan kartu di situ bisa dibagikan dalam beberapa tahap sebenarnya, yaitu menjadi tahap dasar, tahap tengah, maupun menjadi tahap expert, ya, atau ahli. Pada pembelajaran ini tidak terpaku semua adalah tertuju tentang pengetahuan, tetapi di sini adalah semua aspek kita bisa menilai, ya, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi keterampilan mereka dalam membuat kartu, kesenian mereka dalam menggambar atau menghias kartu tersebut, maupun dalam kekompakan kerjasama, dalam leadership mereka, dalam relationship mereka, itu sangat diperlukan. Karena di sini ada sesuatu kompakan atau kerjasama, tidak hanya satu personal, tetapi dari sesama teman. Maka metode ini akan saya tiru. Tentunya nanti saya mencoba, karena ini metode yang sangat unik, metode domino, mencocokkan angka dari angka, menyamakan. Nah, ini akan saya coba untuk masuk dalam mata pelajaran PAI. Tentunya di mata pelajaran babnya adalah bab tentang mufrodat. Nanti menyamakan kata, itu ada kata Indonesia, ada arti dari kata-kata Arab. Nah, ini akan bisa kita kombinasikan kegiatan ini dengan metode yang telah diberikan dari Bapak Andi selaku guru matematika. Ini sangat cocok, tentunya akan saya coba. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti beliau mengajar dengan metode yang sangat bagus sekali itu. Terima kasih. Mungkin itu pendapat saya tentang metode domino. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.